Baiklah, perkenalkan nama saya Hilda Edenia Putri GF dengan NIM 18231120. Di sini saya akan melanjutkan materi 2 yaitu mengenai have, has, dan had. Pertama, kita harus mengetahui kata have, has, dan had itu berawal dari kata have. Kata have itu bisa memiliki dua fungsi. Pertama itu berfungsi sebagai original verb atau kata kerja asli, dan yang kedua itu berfungsi sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu. Dimana untuk memahami antara original verb dan auxiliary verb, marilah kita bahas contohnya masing-masing. Pertama yaitu for example. Number 1. I have 3 pens in my bag. Aku mempunyai 30 pen di tasku. Number 2. I have just bought 3 pens. Aku baru saja membeli 30 pen. Dimana pada kalimat pertama dan kalimat kedua, di kalimat pertama itu have itu berfungsi sebagai kata kerja asli, itu kata kerja sebagai aktivitas dari subjek yaitu I. Sedangkan pada contoh kedua di mana have itu berfungsi sebagai kata kerja bantu yang memberikan konteks makna perfect atau sudah pada kalimat. Ingat, sedangkan kata kerja aslinya itu terletak pada kata both, di mana kata both itu merupakan verb 3 dari kata kerja by, di mana perubahannya adalah by, both, both. Baiklah, di sini kita akan membagi tugas dari masing-masing kata have, has, dan had. Yang pertama yaitu have dan has terletak pada verbal present perfect tense, mana present perfect tense itu merupakan kalimat yang digunakan untuk menunjukkan aktivitas yang sudah berlangsung dengan kata kerja asli. Rumusnya adalah subject, lalu have or has, lalu verb 3 atau past participle, yang kemudian object jika diperlukan. For example, she has just had lunch. Dia baru saja makan siang. Itu selanjutnya, they have just had lunch. Mereka baru saja makan siang. Di mana perbedaan antara contoh pertama dan yang kedua yaitu dari penggunaan subjeknya, di mana have itu diperuntukkan untuk subjek I, you, they, we, sedangkan untuk kata has itu diperuntukkan untuk subjek he, she, dan it. Yang kedua, have dan has pada nominal present perfect tense, di mana nominal present perfect tense ini merupakan susunan kalimat aktivitas yang sudah berlangsung tanpa adanya kata kerja asli. Rumusnya adalah subject, lalu kemudian have or has yang diikuti dengan been, lalu kemudian kita tinggal memilih antara noun, adjective, atau adverb. Itu sesuai dengan konteks. For example, she has been 3 recently. Dia sudah di sana baru-baru ini. Contoh kedua, they have been 3 recently. Mereka sudah di sana baru-baru ini. Di mana penggunaan have dan has pada poin kedua ini yaitu bermakna sudah. Yang ketiga, have dan has pada present perfect continuous tense, di mana present perfect continuous tense adalah susunan kalimat yang menunjukkan aktivitas yang masih dilakukan, di mana rumusnya adalah subject, kemudian have or has, kemudian been yang diikuti dengan verb ing, kemudian itu object. For example, she has been working at office for 5 hours. Dia masih kerja di kantor selama 5 jam. Contoh kedua, they have been working at office for 5 hours. Itu mereka masih kerja di kantor selama 5 jam. For number 4, to have dan has pada kalimat passive present perfect tense, di mana have dan has juga berlaku dalam pembuatan kalimat pasif.
Rumusnya adalah subject plus have or has, kemudian been, kemudian verb 3, kemudian itu objek. For example, that food festival has been held 3 times. Festival makanan tersebut sudah diadakan 3 kali. Yang kedua yaitu birthday, so surprise and cake have just been bought by Maya. Kejutan ulang tahun dan rotinya baru saja dibeli oleh Maya. Kelima, had pada past perfect tense. Untuk penggunaan kata kerja bantu had, di mana ia bertempat pada past tense. Di mana secara konteks itu sama persis dengan have or has, itu yakni pada perfect atau perfect continuous tense. Di mana di sini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu verbal past perfect tense. Yang kedua itu nominal past perfect tense. Yang ketiga yaitu past perfect continuous tense. Yang keempat itu past perfect tense for passive voice. Mana masing-masingnya akan kita bahas. A. Verbal past perfect tense. Dimana rumusnya adalah subject, lalu had, lalu verb 3, lalu object. For example, Amanda had completely revised the script 3 times yesterday. Mana Amanda sudah selesai merevisi naskahnya 3 kali kemarin. B. Nominal past perfect tense. Dimana rumusnya adalah subject, lalu had, lalu kemudian been, lalu di sini kita tinggal memilih antara noun, adjective, dan adverb. Itu sesuai dengan konteks. For example, yesterday, Leo decided to go home because he had been in London for 3 months. Mana kemarin Leo memutuskan pulang karena dia sudah berada di London selama 3 bulan. C. Past perfect continuous tense. Rumusnya adalah subject, lalu had, lalu been yang diikuti dengan verb ing, lalu kemudian object. For example, Sinta had been studying in the room for hours when called her. Dimana Sinta masih berada di ruangannya selama 4 jam ketika aku memanggilnya. D. Past perfect tense for passive voice. Rumusnya adalah subject, lalu had, lalu been, lalu verb 3, lalu by. For example, the paper had been revised by Rena, so I didn't need to record it. Dimana tulisannya sudah dibenahi oleh Rena, jadi aku tidak perlu memeriksa ulangnya. Yang keenam, penggunaan have khusus. Dimana penggunaan have khusus itu bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu verbal future perfect tense. Yang kedua yaitu nominal future perfect tense. C itu future perfect tense for passive voice. Baiklah, di sini kita akan membahas masing-masing dari ketiga poin tersebut. Yang pertama yaitu verbal future perfect tense, di mana tenses ini digunakan untuk kalimat yang akan sebelum poin tertentu di masa mendatang, di mana rumusnya adalah subject, lalu will, lalu kemudian have, kemudian verb 3, dan object, itu jika diperlukan. For example, Amanda will have left to Hong Kong by next month. Mana Amanda itu akan berangkat ke Hong Kong bulan depan. B. Nominal future perfect tense, di mana fungsi tenses ini sama dengan poin sebelumnya. Hanya saja pada kalimat ini tidak ada kata kerja aslinya. Rumusnya adalah subject, lalu will, lalu kemudian have, lalu been, lalu kita tinggal memilih antara noun atau adverb atau adjective. Itu sesuai dengan konteks. For example, 2 days later, she will have been fine. 2 hari lagi dia sudah membaik. C itu future perfect tense for passive voice, di mana rumusnya adalah subject, lalu will, lalu kemudian have, lalu been, lalu verb 3, lalu by.
atau past participle. For example, next week, the pack will have been sent by Rara. Minggu depan, paketnya akan sudah dikirim oleh Rara. Number 7 atau nomor 7 yaitu have pada if kondisional tipe 3. Di mana rumusnya adalah if, lalu past perfect tense, diikuti dengan koma, lalu subject, lalu will, lalu have, dan selanjutnya. For example, if had prepared the test well, he would have passed the exam with high score. Atau jika dia sudah mempersiapkan tes dengan baik, dia akan lulus ujian dengan nilai yang tinggi. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.